Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kullu syai'. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfadh wa inna nahdhatal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majelis ta'lim, majelis kajian Masjid Baitur Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, tentunya iringan doa semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kembali kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka talabul ilmi. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua keberkahan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Harapan kita semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang adabin, faslun fi adabin tata'alluqu bi sholatil jumu'ati wa yaumal jumu'ah. Berbicara tentang adab yang berhubungan dengan hari Jumat dan dengan sholat Jumat. Kita mengambil referensinya ini dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin.
tentu berkaitan dengan sholat ikhwan dan akhwat. Di mana sebelum memulai tentang adab-adab ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, wa ammas sholatu fa innaha imaduddin. Beliau menyebutkan adapun sholat, sungguh kata beliau, sholat itu benar-benar imaduddin, adalah tiangnya agama. Wa ghurratul ta'at, dan sholat itu adalah puncak daripada ketaatan seorang hamba. Jadi puncak ibadah itu disebut adalah as-salatu, sholat, ya. Dan dia yang merupakan, ya, salah satu ukuran daripada kepribadian seorang muslim. Bahkan di dalam satu riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduru salatan maktubah." Tidak ada, artinya siapapun orang muslim yang menghadiri atau yang hadir melaksanakan salatun maktubah, ya, artinya salat yang fardu. Siapa saja muslim ataupun muslimah hadir untuk menunaikan salat fardu, fayuhsinu wudu'aha, namun sebelumnya dia selalu memperbaiki wudunya. Artinya dia wudu dengan maksimal, wudu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan segala rukun dan syaratnya dipenuhi. Wa khusyu'aha, demikian juga ketika dia berusaha untuk khusyuk, ya. Wa ruku'uha, dan dalam ruku-rukunya juga, ya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ganjaran itu yang dia lakukan hadir dalam melaksanakan salat berjamaah, diperbaiki wudunya, kekhusyuan dan rukunya, maka itu menjadi kafarah, kifarat, pelebur, ya, lima qablaha minadz-dzunubi, terhadap dosa-dosa sebelumnya, malam ya'ti kabirah, selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Jadi di antaranya para jamaah, ya, yang merupakan sebagai kifarat, ya, atau pelebur dosa-dosa kita itu saat kita melaksanakan sholat fardu. Nah, di samping yang disebutkan tadi, bahwasannya sholat fardu ini adalah puncak ketaatan dan tiang daripada agama. Namun sisi lain, bahwasanya sholat ini bisa menjadi kifarat, pelebur terhadap kekhilafan dan kekeliruan sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Wadzalika ad-dahra kullah, dan ini berlaku, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang zaman. Artinya enggak di zaman kita sekarang juga. Nanti di masa yang akan datang, misalnya, ya, anak cucu kita menunaikan sholat, menghadiri suatu sholat, ya, tapi dia perbaiki wudunya, khusyuk rukuna dan lain sebagainya, itu menjadi kifarah. Demikian juga dalam menghadiri yang namanya sholat al-Jumu'ah, ya. Salah satu sholat Jumat ini hari Jumat para jamaah, yang disebut merupakan hari raya idnya seorang muslim. Kalau kita mengenal ada Idul Fitri, Idul Adha, maka hari Jumat juga disebut hari raya idnya seorang muslim ataupun muslimah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakruhkan, bukan haram para jamaah, makruh. Tidak boleh kita puasa khusus hanya pada hari Jumat itu. Kecuali, kata Rasulullah, harus digandeng hari Jumat itu dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Ya. Misalnya dari hari Kamis terus Jumat kita puasa, atau Jumat dan Sabtu. Yang khusus hanya
satu hari saja ya itu dimakruhkan. Makruh bukan berarti dilarang para jamaah ya. Atau kecuali bagi mereka yang rutin misalnya melaksanakan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka ya. Atau ada faktor-faktor puasa yang lain yang dia lakukan ya. Atau misalnya suatu saat ya jatuh hari Jumat itu misalnya suatu keistimewaan 10 Muharram atau hari-hari yang kita dikhususkan untuk puasa misalnya, itu masih ada sebab-sebab sehingga diperbolehkan khusus boleh puasa satu hari pada hari Jumat itu. Nah di sini disebutkan fi adabin, ada ternyata adab-adab kita ya. Yang ini khususnya kita kepada para ikhwan ya, yang perlu mengingatkan kita bahwasanya beliau menyebutkan wahya nahwa min 15. Beliau menyebutkan ada 15 adab-adab yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan sholat Jumat dan juga berkaitan dengan hari Jumat itu. Al-awwal ay ahaduha, yang pertama ay yasta'adda laha min yaumil khamis wa fi lailatil Jum'ah. Menyongsong tibanya hari Jumat itu, maka kita dianjurkan ayyasta'adda, mempersiapkan diri dari hari Kamis. Coba dari hari Kamis udah siap-siap kita menyongsong tibanya hari Jumat itu. Ya. Wa fi lailatil Jum'ah, kalau memang belum bisa hari Kamis itu minimal dari malam Jumatnya. Dan teringat para jamaah ya, kami di kampung halaman gitu waktu masih kecil, orang tua itu ya, hari Kamis dia cuci bajunya ya, pakai peci yang hitam itu dibersihkan, dijemur. Kita tanya untuk apa dicuci baju hari Kamis itu? Ini persiapan besok untuk menunaikan sholat Jumat. Ini jarang kita lakukan para jamaah. Jadi mereka itu gembira, bahagia dengan tibanya hari Jumat itu. Disambut dari hari Kamis persiapannya. Segala macam hal yang berkaitan dengan hari Jumat itu ya, untuk menunaikan sholat Jumat disambut mulai dari hari Kamis. Minimal fi lailatul Jum'ah, dari malam Jumatnya kalau memang belum bisa hari Kamis itu. Bitanzifi, di antara cara bentuknya bitanzifi, dengan bersih-bersih. Ya. Terus ya, wagos siap. Nah ini dia, wagos siap, mencuci baju, pakaian yang mau dipakai, misalnya yang mau digunakan tuh ya dicuci ya. Wa i'dadi ma yasluhu laha, dan semua yang berkaitan dengan hari Jumat itu dan juga melaksanakan sholat Jumat itu dilaksanakan persiapannya mulai dari hari Kamis dan malam Jumatnya. Berarti kalau sunnah kita misalnya nanti potong kuku itu ya mulai dari hari Kamis sudah mulai ya. Bahkan nanti ada dalam kaedah-kaedah fadilah ya, keutamaan kapan kita potong kuku kita, ada keistimewaannya yang untuk hari Kamis itu ya. As-sani, lalu yang kedua ya, adab kita ini berkenaan dengan adab pada adab yang berhubungan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Yang kedua, al-iktisalu fi yaumiha, mandi pada hari Jumat. Ingat, mandi fi yaumiha ay fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Yang mandi seperti ada menghilangkan hadas besar para jamaah ya. Bukan hanya mandi separuh misalnya, kepalanya enggak dibasuh, mandi seakan menghilangkan seluruh, ada hadas besar. Sunnah kita mandi pada hari Jumat itu ya. Kama ja'a fil ahadits fi sahih, sebagaimana datang dari hadis-hadis sahih, Rasulullah menyebutkan wal afdalu, dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan wal afdalu fil ightisali, dan waktu yang paling afdol, paling mulia kita mandi ya,
ayyakuna qubailar ruwahi ilaiha, saat hendak mau berangkat ke masjid menunaikan salat Jumat. Taruhlah para jamaah, kita mau berangkat salat Jumat di Masjid Baitur Rahim jam 10. Ya. Minimal 9:30 gitu. Kan ada jeda waktunya. Itu yang paling afdol. Akan tapi secara keseluruhan pertama harus mandi pada hari Jumat itu sunnah ya. Meskipun misalnya mandinya mulai dari jam 6, jam 7, jam 9 terserah. Akan tapi datang suatu riwayat yang sahih, Rasulullah bersabda bahwasanya yang paling afdol, yang paling mulia adalah kamu mandi atau kalian mandi saat-saat mau berangkat untuk menunaikan sholat Jumat. Artinya jeda waktunya nggak terlalu lama. Nah ini jadi bersih ya. Mandi seperti menghilangkan hadas besar. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah waqassul azafir, waqassul azfari ya. Nih sunnah motong kuku itu. Jadi kita pada hari Jumat itu disunahkan potong kuku kita. Ya. Wasiwak. Lalu kita juga bersiwak. Kalau di zaman sekarang ini para jamaah nggak terlalu sulit kita mendapatkan siwak itu. Nggak seperti zaman dulu gitu ya. Kita menunggu dulu saudara keluarga kita yang pulang dari tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji ya, umroh baru mendapatkan mendapatkan siwak. Kalau sekarang ya di toko busana muslim, muslimah itu selalu ada dijual siwak. Jadi sunnah ya. Makanya Rasulullah menyebutkan laula an asyaqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaqi inda kulli shalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sabda Rasulullah tidak membebani kalian, tidak memberatkan kalian wahai umatku, pasti akan saya wajibkan kalian bersiwak setiap kalian mau menunaikan sholat. Itu, ya. Tapi Rasulullah ya nggak mau membebani umatnya, maka dihukum sunnah. Andai tidak membebankan kalian, saya wajibkan engkau siwak. Ya. Dan diantara penyebab ini para tulab, para penuntut ilmu itu ya. Para orang-orang yang menuntut ilmu itu di antara penyebab kuat ingatan orang itu dia selalu menjaga kebersihan atau bersiwak. Nah pada hari Jumat ini waqassul azfari ya, sunnah kita memotong kuku. Wa ghairi zalika mimma taqaddama ya, wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana siyabi. Potong kuku, bersiwak dan menggunakan atau memakai pakaian yang ahsan, yang terbaik. Misalnya para jamaah, kita punya baju 10 atau punya baju 5, buka lemari. Mana yang ahsan, mana yang paling bagus dari 5 atau 10 baju kita, itu yang kita pakai pada hari Jumat. Ini adab memuliakan ulama-ulama seperti itu, dia memuliakan hari Jumat. Ya. Di sini wayal basu ahsanu siyabi. Hendaknya kalian menggunakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Ya. Mana yang paling bagus, paling rapi pakai itu. Nah besok ini kan bisa kita amalkan para jamaah. Jumat depan kita lihat, buka lemari kita, mana yang terbaik pakaian kita, cobalah gunakan. Hadiri hari Jumat itu dengan menggunakan pakaian yang kita miliki di antara pakaian yang paling bagus. Lalu ar-rabi'u ya, yang keempat. Yang keempat persiapan atau adab kita ya adalah at-tabkiru ilaiha masyian. Datang lebih cepat masyian, disunahkan jalan kaki. Boleh nggak naik motor, naik mobil, silakan boleh. Tapi disunahkan ini. Ya. Nggak apalah para jamaah ya. Kita Masjid Baitur Rahim yang biasanya mungkin kita setiap saat
datang ke Masjid Baitur Rahim minimal sekali sepekan. Hari Jumat itu jalan kaki ke Masjid Baitur Rahim gitu kan. Ya. Kalau hari subuh, sholat subuh berjamaah ya, terus maghrib, isanya berjamaah, biasa pakai kendaraan, cobalah sekali sepekan programkan gitu ya. At-tabkir, jalan pagi-pagi. Kalau Rasul menyebutkan kan sudah diterangkan kalau datang yang pertama ya pahalanya seakan berkorban seekor unta, terus ya sapi, kambing, terus sampai yang terakhir ya telur. Berarti bagi yang terlambat datang dapat berkorban apa itu? Nah ini para ulama itu pagi-pagi ya, dia berusaha at-tabkir, masyian jalan kaki dia. Ya. Nah ini wayam, nah di sini jelaskan wayam bagi lisai ilaiha lijamiin, dan yang bagi seyogianya, sebaiknya gitu ya, sepantas layaknya ya, sebagusnya, seeloknya gitu ya, bagi yang pergi ke masjid jalan kaki itu untuk menunaikan sholat Jumat itu lijamiin, sebaiknya berjamaah bareng-bareng. Nah kita sendiri dari rumah, nah kita bahasanya apa? Kita samperin teman kita, ya tetangga kita, sehingga kita berdua, bertiga atau berempat. Akan tapi kalau dengan sebab kita ya menunggu teman tetangga kita menyebabkan kita terlambat juga datang, sayang kan kalau nggak dapat korban unta atau sapi itu ya tinggal aja kalau lambat gitu. Ya. Nah di sini bagi yang jalan kaki itu ya disunahkan dia kalau bisa bersama. Ya. Ayyamsya bisukunin wa khusyuin, dan jalan itu harus dengan bisukunin, sukun itu tenang. Wa khusyu'in, dan khusyuk. Jadi mulai dari rumah jalan ke masjid misalnya menunaikan salat Jumat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, atau datang kita ke Masjid Baitur Rahim menunaikan untuk salat maghrib berjamaah, isya subuh berjamaah, harus jalan menuju ke masjid itu dua syaratnya, bisukunin wa khusyu'in, dengan jalan yang tenang dan khusyuk. Bagaimana ya jalan yang tenang itu? Sukun itu tenang, enggak terkesan tergesa-gesa, enggak terlalu enggak terlalu santai juga. Ya. Khusyuk, kalau pengertiannya khusyuk itu kan seperti orang yang sholat melihat tempat sujud. Berarti kalau orang yang jalan itu khusyuk, ngelihat jalan dia. Matanya enggak ngelihat ke kiri, enggak ngelihat ke kanan. Ada kan orang sambil jalan, dia tapi matanya kemana, akhirnya ya jatuh dan lain sebagainya begitu. Ya, gambaran khusyuk orang itu jalan ya, lihat jalan, ya tenang. Jadi ini perlu nih, berangkat ke masjid itu dua, bisukunin, tenang, ya. Dengan tenang, wa khusyuk, dan khusyuk. Wa yanwiya an i'tikafu, ya, dan niat i'tikaf. Nah ini para jamaah begitu misalnya datang sholat Jumat ke Masjid Baitur Rahim, nyampe di depan niat i'tikaf. Dalam hati qalbun, ya. Nawaitu an-i'tikaf fi hadzal masjid, misalnya. Saya niat i'tikaf di masjid ini, selesai. Niatkan dalam hati. Jadi mulai masuk ke masjid itu niat i'tikaf fil masjidi ila waqti khuruji, sampai waktu selesai. Soalnya selesainya jam 1 ya. Kita hadir di masjid dari jam 10 misalnya, atau jam 11 ya, keluarnya kita jam 1 atau setengah 1 atau setengah 2. Niat saya i'tikaf di masjid ini. Jadi bukan hanya supaya apa? Kalau misalnya jamaah ya, para ikhwan dan akhwat datang ke masjid salat Jumat hanya hadir, datang tapi tidak niat i'tikaf, hanya dapat sholatnya, jamaahnya, Jumatnya saja, tapi pahala i'tikaf enggak dapat. Supaya harus ada ya, supaya kita dapat pahala ini, pahala itu kan, dapat kita pahala i'tikafnya. Ya. Ini al-khamisu. Lalu adabnya yang khamis, yang kelima. Alla yatakhatta riqaban nasi. Jangan melangkahi pundak an-nas. Ya, jamaah gitu maksudnya, nas manusia kan artinya. Tidak boleh melangkahi. Ya.
Kita tahu kan saf yang paling afdol dalam sholat itu kan saf yang pertama. Betapa kemuliaannya. Andai disebutkan Rasulullah, andai umatku tahu keutamaan saf pertama, pasti dia akan datang dari rumahnya, ya, meskipun kan dengan merangkak. Keutamaan. Begitu utamanya saf yang pertama ini. Nah, akan tapi ketika kita terlambat, misalnya saf pertama sudah ada, kedua, ketiga, keempat, taruhlah sampai saf kelima. Nah, terus kita datang terlambat, tidak boleh Anda melangkahi pundak teman atau jamaah demi mengejar saf yang pertama. Kenapa? Inilah Islam sebenarnya. Menyakiti orang itu sesama muslim kan haram hukumnya. Mengejar saf pertama kemuliaannya sunnah. Ya, nggak ada artinya Anda melaksanakan yang sunnah tapi melakukan dengan cara yang haram maksudnya. Kan kita langkahi teman kita. Kan kalau dia tersinggung, misalnya jamaah tersinggung, ya kita langkahi pundaknya. Ini kalau bahasa kasarnya gitu, ya mohon maaf para jamaah bahasa kasarnya. Kok ini nggak sopan sekali, songong sekali melangkahi. Nah, itu kan bisa ungkapan jamaah yang kita lewati. Padahal tujuannya baik, dia ingin mengejar saf yang pertama. Akan tapi caranya, maka lebih diutamakan muamalah itu. Ya. Bagaimana biar orang itu tenang lebih utama. Ya, nggak boleh melangkah itu. Wala yufarriqa bainal isnaini, dan jangan dipisahkan dua orang. Artinya apa? Misalnya ada satu duduk sudah, tiba-tiba kita datang, geser. Wah, mentang-mentang begitu kan kita terlambat geser. Kita seakan memisahkan dia kan? Nggak boleh memisahkan. Kecuali di sini illa ayyara furjatan fayatakhatta ilaiha. Kecuali kalau ada isyarat. Kalau dia ngasih jalan. Ada terlambat, oh silakan ke depan. Dikasih jalan, nggak masalah. Itu kan namanya damai gitu. Ya. Atau kita datang terlambat tapi dikasih jalan, duduk di sini aja di samping gitu. Nah, kalau dia yang ngasih jalan nggak masalah. Tapi ketika kita yang meminta, dalam arti kita langkahi pundaknya, kita duduk di sampingnya, seakan kita memisahkan dia dengan yang lain, ini yang nggak boleh. Ya, jadi diutamakan para jamaah, ya. Duduk aja misalnya kita terlambat, ya datang di saf yang ketiga atau keempat, kita dapatnya ya duduk di situ. Nggak usah mengejar saf yang pertama meskipun mulia, tapi caranya menyakiti. Kecuali kalau kita sudah dikasih jalan. Nah ini adab-adab ini semacam ini perlu. Ya. As-sadisu, lalu yang keenam itu Allah yamurra baina yadayil musalli. Tidak boleh ya berjalan ya di tangan orang yang musalli salat. Apa maknanya para jamaah? Jangan sampai berjalan di depan orang yang sedang salat. Makanya perlu adanya apa sih namanya? Sutrah itu kan. Orang salat itu kan perlu ada sutrah. Sutrah itu sebenarnya maknanya apa? Alamat tanda. Sebagai tanda kita sedang sholat. Bisa saja berbentuk kayu. Nah ini udah termasuk sutrah. Ini kan tanda-tandanya. Ya. Kita misalnya Allahu Akbar, kita taruh buku atau kita taruh apa di depan, ya. Itu sebagai tanda batas supaya dia jangan lewat di depan. Makanya disunahkan ada sutrah itu. Nah, yang sholat juga mengasih tanda sehingga yang mau jalan lewat itu dia tahu, oh ada tanda dia sedang sholat. Nggak berani dia. Berarti saling menghargai. Jangan mentang-mentang kita sholat tapi tandanya nggak ada. Orang juga akan lewat, oh saya nggak tahu Anda sedang sholat, akhirnya saya lewat misalnya. Ya. Supaya dia merasa tidak tahu, kita kasih tanda, itulah yang disebut dengan sutra. Ya. Tidak boleh ya. As-sabi'u, lalu yang keenam, ayatul basaffal awal. Nah ini dia kan. Masuk yang ketujuh dia ini. As-sabi', yang ketujuh, hendaknya Anda berusaha supaya mendapatkan saf yang pertama. Berusaha. Dalam semua sholat sebenarnya, bukan hanya sholat Jumat para jamaah. Baik kita sholat
zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya itu berusahalah supaya kita mendapatkan saf yang pertama. Ya. Illa ayyara munkiran aw yasma'a fayakuna lahu bitakhri udhran, kecuali ada satu dan lain hal ya yang menyebabkan kita uzur untuk mendapatkan saf yang pertama. Ya. Uzur kita ya dengan sebab ada suatu aktivitas ya. Tapi minimal ilmu itu kan minimal kita amalkan sekali dalam seumur hidup para jamaah. Pak Ustadz, kami nggak mungkin ini mengejar saf pertama, misalnya melakukan adab-adab semacam ini karena terbentur dengan aktivitas, ya, pekerjaan misalnya, ya. Kami berangkat di pagi hari, ya, pulang, ya, jam 2 atau pulang jam 3 atau bahkan pulang jam 5. Bagaimana bisa semacam ini? Nah, minimal para jamaah dalam setahun itu kan kita bisa melihat kalender. Kalender itu ada yang merah misalnya pada hari Jumat. Nah, ketika kita ketemu dengan tanggal merah hari Jumat, coba istimewakan hari Jumat itu. Bagaimana caranya mengistimewakan? Dengan melaksanakan adab-adabnya. Ya, mulai dari hari Kamis persiapan kita ya, terus mandi ya, terus bersihkan potong kuku kita, bersiwak, berjalan lebih utama, kejar saf yang pertama. Nah ini ya. As-samin, lalu yang ke-8. Ada yang ke-8, ayyaqta'at tanafula minas salati wa dzikri inda khurujil imam. Ayyaqta'a, putuskan. Apa makna putuskan ini? Berhenti melakukan amalan-amalan yang sunnah. Seperti sholat misalnya ya, zikir inda khurujil imam, ketika imam sudah naik ke mimbar. Kalau khutbah Jumat begitu. Begitu kan? Misalnya para jamaah ya, waktu sudah masuk. Ada yang mungkin sholat Jumat itu dengan 1 azan atau dengan 2 azan gitu. Mereka ya begitu waktu masuk terus imam itu pergi naik ke mimbar. Nah, begitu imam naik ke mimbar, ayyaqta'a tanafula. Enggak boleh melaksanakan amalan sunnah termasuk sholat, zikir. Apa yang kita perlu lakukan di sini? Wa yashtagila ya bi ijabatil muadzin. Anda harus sibukkan diri Anda dengan menjawab azan. Wa summai bisima'il khutbati, dan sibuk mendengar khutbah. Jadi 2 kesibukan kita di sana para jamaah. Begitu imam sudah naik ke mimbar, terus imam bilang khatib gitu. Begitu khatib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop aktivitas amalan yang sunnah. Apalagi ngobrol. Sholat sunnah pun jangan, zikir jangan. Jangan mentang-mentang dia terlalu soleh. Zikir. Imam sudah mengucapkan Assalamualaikum, itu nggak boleh. Fokus kita kedua hal, yaitu menjawab azan dan mendengarkan khutbah. Coba. Jadi inilah yang sebenarnya para jamaah ya. Banyak kalangan kita lihat begitu khatib sudah naik mimbar masih zikir subhanallah, baca Al-Quran. Jangankan itu sholat, Anda sholat sunnah pun stop. Begitu datang ya duduk sudah. Lebih utama mendengarkan, menjawab azan dan mendengarkan khutbah daripada melaksanakan itu. Lain halnya kalau sudah mulai, misalnya dia baru dapat 1 rakaat sholat tahiyatul masjid, imam naik ke mimbar, khatib naik ke mimbar, kan tanggung itu. Nah, yang memulai dari awal dulu, stop ya. Di sini sibuk Anda dengan menjawab azan dan mendengarkan khutbah. Nih, lalu yang ke-9 ya. Ayyusalliya sunnata ba'dal jumu'ati ya. Apa adab kita yang ke-9 ini? Sunnah melaksanakan sholat ba'dal jum'ah, setelah sholat Jumat. Ya.
Ingat setelah sholat Jumat, ba'dal Jum'ati, selesai sholat Jumat, sunnah kita melaksanakan sholat insya'a, jika mampu, jika bisa, rakaataini 2 rakaat. Wa insya'a, dan jika kalian mampu, arba'an 4 rakaat. Jadi kalau minimal berarti 2 rakaat. Selesai sholat Jumat itu ya, kita sunnah melaksanakan sholat ba'diyah 2 rakaat. Kalau sya'a mampu, ya laksanakan 4 rakaat. Nah, ini kita dikasih pilihan. Kalau waktu kita muassi, ya waktu kita luas, ya laksanakan 4 rakaat. Al-ashir, lalu yang ke-10, ayyuqima fil masjid hatta yusalla asra. Nah ini siapa nanti yang bisa kita mengamalkan ini para jamaah. Yang ke-10, hendaknya mukim, netap, tinggal di masjid sampai datang waktu asar. Mulai dari jam 10 misalnya para jamaah hadir untuk sholat Jumat, jangan pula sampai asar. Jam i'tikaf udah di situ. Seakan apa kalau kita membaca adab tentang hari Jumat dan memuliakan aktivitas hari Jumat ini, seakan urusan dunia stop total udah hari Jumat itu. Ini jadi urusan dunia nggak ada dia ini hari Jumat itu. Sampai disebut kalau ayyuqima, ya hendaknya Anda diam di masjid, sebaiknya diamlah katanya sampai waktu asar. Wa in aqama ilal maghribi fahuwa afdal. Kalau ya Anda bisa diam di masjid sampai ilal maghrib, sampai datang waktu maghrib, itu afdol, itu lebih utama. Kapan para jamaah i'tikaf hari Jumat itu misalnya dari jam 10 pulang maghrib. Nah, ini kita rasa dulu ya. Dulu saya teringat para jamaah orang tua, bapak itu melihara ayam gitu. Pagi-pagi ayam kita lepas di kebun, ya sorenya menjelang maghribnya kita bawa pulang gitu. Nah saya pernah hari Jumat itu ya, kok saya yang disuruh oleh orang tua ngambil ayam hari Jumat itu. Ternyata orang tua nggak pulang-pulang, ternyata dia ke masjid. Dari semenjak jam 10 berangkat ke masjid, pulangnya maghrib. Ternyata baru kita tahu dalil ini dipakai di dalam kitab adat. Ya. Kita hanya sebagai anak protes melulu ya. Pas ketemu, oh ini dalilnya dalam kitab ini. Anda i'tikaf pada hari Jumat itu sampai waktu asar. Kalau afdolnya sampai ilal maghrib, datang waktu maghrib. Sekalian sholat maghrib di situ. Ya. Dan sholat maghrib tanggung lagi kan sholat isya. Apalagi ngomong tanggung lagi sampai subuh, cuma luar biasa, udah makomnya tinggi tuh. Ya. Wah, maju lagi serba tanggung. Jadi dia merasa benar-benar orang mukmin, benar-benar dia merasakan ungkapan apa? Seperti ikan ya di air. Tenang, senang, bahagia, merasa kalau sudah di masjid. Nah. Ini para jamaah apa namanya yang al-ashir yang ke-10. Kenapa sih kita disuruh i'tikaf? Ya, kalau tadi kan pertama pembahasannya hendaknya Anda niat i'tikaf sampai keluar, selesai misalnya jam setengah 1 atau jam 1. Sekarang dipertegas di poin yang ke-10 ini, diam, i'tikafnya di situ sampai asar, bahkan lebih afdol sampai maghrib. Kenapa para jamaah? Karena al-hadi asyara, poin yang ke-11 disebutkan ayyuraqibas sa'ata asy-syarifata ila allati fi yaumil jum'ati bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikri. Ya. Lalu poin yang ke-11 ini hendaknya Anda selalu apa bahasa kita ya? Mengintip, mencari gitu. Mencari waktu-waktu yang mustajab. Ya. Orang yang selalu mencari mulai dari kan dari Jumat itu kan para jamaah ya. Ada waktu yang mustajab kalau kita waktu itu berdoa langsung ya naik doa kita dikabul oleh Allah. Nah ini maksudnya yang 11, Anda harus cekatan dalam mencari waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumat itu. Itu
ayyuraqiba as-sa'atu syarifah ya. Saat itu waktu yang mulia, ada waktu yang mulia pada hari Jumat itu Anda harus intip. Kapan sih? Ya. Makanya perlu iktikaf itu dari jam 10 sampai asar atau sampai maghrib misalnya. Karena siapa tahu ketika iktikaf itu di situ Anda ketemu dengan waktu yang mulia itu. Ya. Berarti jangan sampai lewat ya waktu itu dan tidak kita isi dengan ibadah ya. Nah, di sini disebutkan waqtulifa fi hadis saati, beda ikhtilaf. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan saat yang mulia itu, waktu yang mulia itu pada hari Jumat. Tapi afradi Muslim disebutkan dalam hadis Muslim min hadisin Abi Musa radhiyallahu anhu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina ayyajlisal imamu," ya, waktu yang mustajab yang mulia itu adalah antara duduknya khatib ila tuqdos salata, sampai selesai salat. Mulai dari khatib naik ke mimbar tadi kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai nanti selesai salat, itu waktu-waktu yang mustajab disebutkan. Ya. Makanya nanti ada khutbah yang kedua, itu kan khutbah yang pertama. Terus nah, di antara khutbah pertama kedua ada jeda waktu. Jangan ditinggal dengan doa di situ. Itu waktu yang mustajab. Ini yang pertama ya. Wa fi hadis Jabir. Ya. Lalu yang kedua pendapatnya disebutkan ya dalam suatu hadis ya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha, pegang erat kata Rasulullah. Pegang erat ya. Waktu yang mustajab itu adanya kata Rasulullah, pegang erat ma baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Waktu yang mulia, waktu yang mustajab pada hari Jumat itu mulai dari sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi sehingga begitu selesai sholat asar hari Jumat itu sampai datang waktu maghrib, itu waktu yang mustajab pada hari Jumat. Nah, di sini penyebabnya sehingga mungkin para jamaah disuruh kalau bisa i'tikaf itu sampai asar. Lebih afdolnya sampai maghrib. Nah, ternyata ini waktunya yang mustajab itu, satu riwayat menyebutkan antara ya dari asar sampai maghrib. Ini kita cari waktu-waktu yang mustajab itu para jamaah. Habiskan dikit deh. As-sani asyara, lalu yang ke-12 ayyak surah minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya fi hadzal yaum. Perbanyak. Makanya kita perbanyak membaca selawat ya pada hari ataupun pada malam Jumat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku kata Rasulullah pada hari Jumat, samanina marratan, amanina 80 kali. Ya. Apa? Ghafarallahu dzunubahu samanina sana. Allah ampuni dosa-dosanya 80 tahun juga. Ya. 80 di sini disebutkan ya. Bagi kita cek para jamaah. Nah, ini dalam hadis ini adalah untuk lifadilatil amal ya. Artinya banyak membaca selawat pada hari Jumat atau pada malam Jumat itu disunnahkan sekali ya. Lalu as-salisu asyara para jamaah yang ke-12 yang ke-13 ayyaqra surat al-kahfi, membaca surah al-kahfi tentunya ya. Kenapa? Faqad jaa fi hadisin ya, datang dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhadditsukum bi surati fala mala'izmiha ma baina samai wal ardi wa likatibiha min al-ajri mithlu zalika wa man qara'aha yaumal jum'ati ghufira lahu ma bainiha wa bainal jum'atil ukhra
wa ziyadatu salasati ayyam. Siapa yang membaca surah Yasin, ya. Di sini dijelaskan dalam riwayat ini diampuni dosa-dosanya 10 hari. Jadi ada suatu amalan menyebutkan kalau kita membaca surah Al-Kahfi, berarti kan hari Jumat menuju Jumat kan 7 hari. Ya. Kita baca surah Kahfi malam Jumat misalnya, sampai datangnya hari Jumat berikutnya, dosa kita diampuni wa ziyadatu salasati ayyam. Kalau sepekan itu 7 hari. Ditambah 3 hari berarti 10 hari. Siapa yang mau dosa-dosanya diampuni oleh Allah 10 hari, ya, maka baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Di antara kelebihannya itu, ya. Nah ini yang as-salisu asyara, yang ke-13, ya. Ar-rabi'u asyara, lalu yang ke-14 ayat tasaddaqa fi yaumil jum'ati bima amkana. Ya, hendaknya diusahakan kalau bisa bersedekah pada hari Jumat bima amkana, kalau memungkinkan, ya. Wal takun sedaqahu kharijal masjid, ya. Hendaknya kalian kalau bisa bersedekah itu saat keluar dari masjid. Nah ini pernah saya saksikan para jamaah. Pernah saya sholat Jumat itu di Masjid Agung Demak. Ada saya lihat itu, ya, selesai sholat Jumat, seorang mungkin dia orang diberikan kekayaan banyak oleh Allah, rezeki banyak, dia selesai sholat pakai mobil keliling, bagi-bagi yang orang keluar menuju sholat Jumat itu, dibagi-bagi amplop gitu, sedekahnya, ya, wa sadaqatuhu kharijal masjid, saat keluar dari masjid. Pas saya lihat ini dia. Makanya ada kan Jumat barokah istilahnya itu ya sekarang. Alhamdulillah para jamaah ini ada. Al-khamis asyara, ya. Lalu yang ke-15 yang terakhir, ayastahabu ayyaj'ala yaumil jum'atil a'malil akhirah. Jadikan hari Jumat itu adalah amalan-amalan akhirat saja. Hanya untuk keperluan akhirat, tidak ada urusan dunia kalau hari Jumat. Coba kita programkan para jamaah, kalau sudah masuk malam Jumat, kita mengadakan persiapan dari hari Kamis, malam Jumat sampai maghribnya hari Jumat itu stop, tidak ada urusan dunia. Jadikan itu urusan akhirat, ya. Wa yakaffu an jami' ashghali dunya, dan tutup, stop kesibukan-kesibukan dunia. Ini dianjurkan kita. Nah inilah sedikit para jamaah 15 adab-adab kita untuk memuliakan hari raya kita, yaitu hari rayanya umat Islam juga adalah Yaumul Jum'ah. Baik, mungkin ada yang ditanyakan para jamaah dari materi yang kita sampaikan atau di luar materi, kami persilakan dengan segala hormat. Oh, ya baca. Wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi. Ya, ya. Oh ya, baik. Di dalam satu ayat Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, terus selanjutnya. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kalian selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya. Nah kalau tidak salah para jamaah, pekan yang lalu saya ngisi khutbah di sini gitu. Islam itu, ya, kalau Rasulullah berdakwah itu kan satu dia, izharu mahasinil Islam. Dakwah Rasul itu menampakkan keindahan Islam. Ya. Satu ayat ini, kalau kalian selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ini bagi pemuda dan pemudi. Kalau kita yang sudah 40, 50, 60, 70 tahun ke atas, nggak usah bertebaran di muka bumi. Ya. Selesai sholat Jumat, udah zikir bila perlu, i'tikaf sampai asar sampai maghrib begitu. Jadi menggunakan ayat itu mana yang pas gitu. Rasulullah berdakwahnya begitu. Kalau Rasulullah berhadapan dengan orang tua yang lanjut usia, Rasulullah kan bersabda satu hadis
Amalan yang afdol bagi kalian wahai orang-orang yang sudah lanjut usia, zikir ibadah, zikir ibadah. Tapi kalau Rasulullah berhadapan dengan pemuda dan pemudi, Rasulullah mengungkapkan hadis bahwasanya amalan yang paling afdol, mulia bagi kalian adalah kerja, kerja, dan kerja. Karena kerja juga dalam Islam ibadah. Tapi kalau Rasulullah berhadapan dengan orang yang kaya, Rasulullah bersabda, amalan yang utama bagimu sedekah, sedekah. Nah, dakwah Rasul semacamnya. Semua dibentuk dalam satu bingkai, fastabiqul khairat. Ya. Jadi satu ayat memang menyuruh kita pantashiru fil ardi, dan bertebaran kalian di muka bumi ini. Itu maksudnya ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi Pak. Itu tuh ada. Oh ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan para jamaah, mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehingga kita mendapat ridha wa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah merupakan kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan Kifaratul Majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.